Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah hari ini hadir Institut Darul Quran sebagai ikhtiar melengkapi pendidikan yang ada di Darul Quran yang sudah ada mulai dari kelompok bermain TK, SD, SMP, SMA, pesantren Darul Quran. Ada 3 fakultas yaitu Usuluddin, kemudian ada FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, dan juga ada Tarbiyah. Di masing-masing fakultas ada 2 prodi. Di Usuluddin ada program studi ilmu Al-Quran dan tafsir, ada juga ilmu hadis. Kemudian di FEBI, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, ada 2. Yang pertama adalah manajemen bisnis syariah dan juga ada hukum ekonomi syariah. Di Tarbiyah ada 2, yang pertama adalah PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan juga BKPI, Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Menjadi salah satu keunggulan atau ciri khas buat Institut Darul Quran adalah di semester pertama kita wajibkan kepada seluruh mahasiswa yaitu mengikuti program namanya program intensif. Ya, ini belajar Quran, khusus belajar Quran selama 1 semester, yang insya Allah sebelum pelajaran-pelajaran yang lain, maka mahasiswa semuanya belajar Quran. Bukan hanya yang sudah lancar, tapi buat yang baru pertama belajar Quran, insya Allah difasilitasi untuk bisa mempelajari Al-Quran secara detail, secara baik. Tentu belajar Quran bukan hanya di semester pertama, tapi juga semester-semester berikutnya. Tapi yang intensif untuk belajar Quran adalah di semester pertama. Insya Allah ini akan memberikan kemudahan buat siapapun, ya, baik yang menjadi guru dan juga ingin menjadi businessman atau business girl, menjadi pengusaha, tapi di dalamnya akan ada Al-Quran, insya Allah. Karena saya pengen membuat kejutan juga. Kejutannya apa? Teman-teman kuliah di Institut Darul Quran akan bisa sukses duluan. Bukan memastikan ya, tapi ini ikhtiar. Teman-teman yang kemudian ngoyo, kalau nggak keluar negeri nggak mau, gitu-gitu. Kalau nggak kuliah di Madinah nggak mau, kalau nggak kuliah di Mekah nggak mau, kalau nggak kuliah di Turki nggak mau, kalau nggak kuliah di Eropa nggak mau, bahwa insya Allah di Institut Darul Quran pun akan mengantarkan kesuksesan teman-teman semuanya. Itu. Makanya sebenarnya pilihan sukses segera atau nanti atau sejak sekarang itu pilihannya ada di kita. Kalau kita sekarang santai-santai, ya mumpung daring bisa sambil tiduran, ya justru bisa gini loh. Misalnya antum kuliah sambil dagang, oh saya acungin jempol. Nah, antum lagi online 2 nih, satu kuliah di offin, di mute, ya, tapi ya satunya sedang dagang gitu, sedang dagang online. Wah, saya acungin jempol. Oke itu. Tapi kalau tiduran, lah gimana mau sukses? Gitu loh. Antum live, saya lagi kuliah nih, tapi saya lagi live ngasih motivasi di satu institusi, kemudian sambil dagang, oh live 3 nih, woi keren, gitu. Boleh di mute, boleh di videonya nggak ada gitu ya, gelap gitu ya. Tapi teman-teman sedang melakukan kegiatan pekerjaan yang manfaat gitu loh. Nggak apa-apa. Saya bisa kuliah sambil dagang, oh gitu caranya. Di mute, videonya di offin, sambil dagang. Oh itu yang akan mengantarkan kesuksesan teman-teman semuanya. Dan saya melakukan itu dulu. Jadi jiwa dagangnya itu, jiwa entrepreneurnya itu harus ada. Oke. Nah saya kemarin ada yang secara tidak sengaja ngobrol gini, saya salah tangkap bahwa beliau akan masuk, kirain udah telat, kirain dia sedang mau
masuk di Institut Darul Quran. Ternyata saya salah tangkap, ternyata beliau masuk di institusi lain, di sekolah lain, yang kemudian dia ketinggalan, kemudian mau mulang lagi tahun depan gitu. Dan saya akan meyakinkan, ngapain nungguin setahun di Institut Darul Quran aja. Dia kayaknya gimana gitu, nggak mau gimana gitu, ya nggak apa-apa gitu, nggak apa-apa. Makanya saya pengen teman-teman harus membuktikan 99% bahkan harus 100% kalau bisa, itu sudah jadi pengusaha sebelum lulus, sudah harus bekerja sebelum lulus, harus sudah berhasil sebelum lulus. Wah, ini akan jadi sejarah. Ini saya transfer energi ini, saya transfer keinginan ini kepada teman-teman semuanya, baik yang hadir dan yang dari rumah, yang kuliah dari rumah, ya ada dari rumah ya, live ya. Mudah-mudahan energinya, dreamnya, impiannya sama dengan kita semua yang ada di sini. Baik rektor, wakil rektor, dekan, kaprodi, dosen-dosen yang menginginkan Anda semuanya sukses sebelum lulus. Saya S1 14 tahun, yang ini jangan ditiru. Nah, yang ini jangan ditiru. Tapi sebelum S1 saya sudah jadi direktur. Nah, kalau bisa kayak gitu nggak apa-apa. Nggak lulus-lulus ya. Tapi saya kemudian pindah di 3 perguruan tinggi. Dari 1 perguruan tinggi ke perguruan tinggi yang lain, yang kemudian baru terakhir di UIN. Itu sudah ekspedisi 3 perguruan tinggi tuh. Baik, ini lebih banyak cerita dan motivasi. Kalau ininya, materinya tinggal kita share gampang ya. Tinggal kita share, teman-teman bisa belajar sendiri. Yang pertama tadi apa? Memiliki visi. Yang kedua, mampu memberi motivasi. Tim, Ketua BEM harus bisa meyakinkan timnya, divisi-divisinya. Kaprodi harus bisa, dekan harus bisa meyakinkan, memotivasi kaprodi-kaprodinya. Wakil rektor harus mampu ya memberikan motivasi dan menorganize divisi tim yang ada di bawah-bawahnya gitu. Kalau saya gampang ya kan, saya kan punya 4 wakil rektor, jadi saya ajak rapat aja 4 wakil rektor ini. Tinggal 4 wakil rektor mendelegasikan tugas dan tanggung jawabnya ke dekan, kaprodi, dan timnya. Sekali-kali kemudian kita rapat bersama, ya kan? Ya emang begitu. Tapi awal-awal dulu, wah udah harus bareng-bareng. Makanya waktu pas ada ini ya, ini bagaimana melihat sesuatu menjadi tantangan dan impian dan juga harapan. Di saat Institut Darul Quran kemudian divisitasi, kemudian ada penambahan atau dicoret 15 dosen yang tereliminasi. Buat orang yang tidak punya jiwa leadership, orang yang taunya ngeluh aja, maka kita bakalan marah-marah. Kuliah belum mulai, dosen sudah direkrut, kok bisa tereliminasi 15 dosen, dicoret oleh beliau-beliau ini, dan kemudian diberi waktu hanya 2 hari untuk menambahkan 15 dosen baru. Keren gak tuh? Kita tuh pernah ngalamin kayak gitu di awal-awal. Jadi dosen sudah lengkap karena kita mengajukan 8 prodi, berarti 42 ya, 48 dosen sudah dinyatakan menjadi dosen tetap, sedangkan izin itu belum tentu disetujui semua. Maka saat itu kita ajukan 8 prodi, disetujui 6 prodi. 6 prodi, maka karena ada 1 perubahan prodi, maka yang tadinya udah kita rekrut karena jadi tidak linear dengan prodinya harus dicoret. Keren gak tuh? Saya ngomong keren, buat orang yang tidak seperti saya bisa jadi ya dicoret. Kalimat ya dicoret itulah kalimat melemahkan. Saya meyakinkan kepada dosen-dosen,
jangan khawatir, tidak ada yang kita keluarkan. Semua yang sudah menjadi dosen tetap akan menjadi dosen tetap. Dan hebatnya, kita belum mulai kuliah harus nambah 15 dosen baru. Pasti menjadi beban buat lembaga. Dan hebatnya, kita hanya dikasih waktu berapa? 2 hari. Sejak ditentukan bahwa 15 dosen ini tereliminasi, dilihat jurusannya apa, S1-nya apa, S2-nya apa, skripsinya apa, tesisnya apa, itu tercoret 15 dosen. Maka saya kemudian kumpulin teman-teman. Apa yang saya omongin? Nih ya, teman-teman ya. Ini tanda-tanda Institut Darul Quran bakalan besar. Kenapa? Belum ngajar aja, belum mulai kuliah aja, suruh nambah 15 dosen. Kan keren kan? Kalau orang mikirnya tentang masalah, ini gimana sih? Nggak tahu aja. Mulai aja belum, nambah 15 dosen lagi, segitu. Jadi masalah semua. Kalau orang berpikirnya masalah, maka turunannya jadi masalah. Tapi kalau orang berpikirnya peluang, loh kok Allah ngasihnya kayak gini, pasti ada hikmahnya. Kemudian saya harus meyakinkan, dan saya meyakini bahwa Institut Darul Quran bakalan besar. Karena apa? Ngajar aja belum, kuliah aja belum mulai, harus nambah 15 dosen lagi. Gitu. Nah, itu jiwa leadership. Bagaimana masalah harus menjadi tantangan, bahkan jadi peluang. Peduli, telah. Karena kita harus peduli sama tim. Ya kayak gitu, sederhana kan? Saya bukannya lagi saya tadi lagi ngajarin kepedulian Bu Feni. Bu Feni lagi hamil. Kan? Rasain kan begini-begini kan? Ya, saya, Bu, duduk. Ada yang ngambilin. Itu bagian sederhana sebenarnya, sederhana. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ya. Kenapa saya harus sampaikan ini pas di depan teman-teman? Karena ada kesempatan. Ada kesempatan perhatian ke Bu Feni gitu kan. Alhamdulillah. Mereka kan merasa lebih nyaman. Nyaman kan, Bu? Ya, yang keempat, jiwa leadership mampu menciptakan kenyamanan. Suasana kerja sangat menentukan kualitas pekerjaan. Suasana tegang. Nah, kalau teman-teman mau yang tadi saya tanya, kuliahnya tegang apa enggak? Nah, ya. Kalau teman-teman mau belajar jadi leader, maka harus membuat senyaman mungkin. Oke, tegang. Tapi gimana jadi rileks? Kan gini misalnya. Kita tahajud. Ngantuk kan? Pasti tuh ngantuk tuh. Jam 3, setengah 4 bangun misalnya. Kita harus menemukan cara bagaimana kita mau tahajud tuh rileks dan nyaman. Salah nggak sebelum kita tahajud nyeduh kopi dulu, bikin teh dulu, nyeruput yang anget-anget dulu? Ya kan nyaman gitu kan. Jadi kalau udah ngantuk, geragap-geragap, kemudian ke kamar mandi, nabrak-nabrak gitu kan, terus kita terusin ngantuknya itu, pasti sholatnya juga nggak nyaman. Ketemu Allahnya juga nggak nyaman. Karena berpikirnya kita itu kalau bangun langsung ke kamar mandi, langsung wudu, langsung sholat. Kan kita boleh melakukan hal yang lain dulu, membuat kita menjadi nyaman. Oh, nyeduh teh dulu, nyeruput teh dulu, ngopi dulu, siapin biskuit dulu, per 4 jam. Habis itu nyaman, melek, gitu kan? Baru sholat tahajud. Nyaman gak? Itu kita. Bagaimana kuliah kita tidak terasa tegang? Ya siapin aja teh manis, gitu kan? Makanan minuman yang kita suka, gitu. Ya. Bagaimana kita bisa mengelola diri kita dan di sekitar kita, kemudian jadi nyaman. Di kelas kayak gitu juga, ya. Oke. Ini nanti silahkan dipelajari, kemudian netral dan berkepala dingin. Nah ini mah, ya seorang leadership
saat menentukan sesuatu, kita biasa kok sama dosen-dosen, apalagi waktu pas dulu ya bikin borang ya. Ini harusnya begini, ini harusnya begini. Ada yang ngambek, iya emang begitu, nggak apa-apa. Ini natural saja gitu, natural saja gitu. Ada yang harusnya begini. Wah. Nah, saya waktu itu, alhamdulillah teman-teman, di saat teman-teman kemudian mau, karena kita hanya kasih waktu 2 hari untuk perbaikan borang, dan perbaikan borang itu nggak sederhana. Kita harus menyiapkan dokumen yang sangat banyak. Ditambah lagi 2 hari harus nambah 15 dosen baru. Wah, itu menegangkan sekali. Tapi saat itu kemudian siapa yang kemudian teman-teman mau ngerjain ini sampai tuntas? Sampai 2 hari teman-teman gak pulang. Kalau pulang sebentar, balik lagi. Shift-shiftan. Karena harus mengerjakan PR itu. 2 hari, hanya dikasih waktu 2 hari. Rekrutmen 15 dosen baru, itu pun juga gak sederhana. Wong kita yang sebelumnya aja kita prosesnya panjang, mulai dari iklan, kemudian ini wawancara, tes, ditentukan yes or no gitu. Nah ini 2 hari, kita mau iklan gimana, mau nyari di mana, 15 dosen baru dalam waktu 2 hari. Sedangkan dokumen yang harus disiapkan adalah banyak banget, karena itu semua data dosen baru itu harus masuk di borang. Nah kita melewati masa-masa yang kayak gini, wah itu luar biasa. Dan alhamdulillah tuh teman-teman tenang gitu ngerjain tuh. Bu Feni langsung kelihatan gagahnya, wah ini begini, wus, hop. Bu Ica siap sampai pagi. Teman-teman yang lain-lain, Pak Sri juga dulu nginep-nginep di kantor tuh. Pak Nana, wah. Guys, pokoknya teman-teman semua top-top lah. Pak Taryono ya. Subhanallah. Baik, itu leadership. Ada 5. Punya visi, mampu memotivasi, peduli, mampu menciptakan kenyamanan, dan netral dan berkepala dingin. Itu leadership. Nah, pentingnya menjadi entrepreneur. Saya pengen ngeblended ya. Jadi menggabungkan antara leadership, entrepreneurship. Ini kan bicara tentang usaha, tentang menjadi pengusaha. Karena kalau jadi rektor, jadi pemimpin, jadi wakil rektor, menjadi dekan, menjadi kaprodi, tidak punya jiwa entrepreneurship juga, maka dia akan lagi-lagi melakukan tugas dan tanggung jawabnya itu biasa-biasa saja. Ya, harus kita berpikirnya, apalagi nih peluangnya nih, ini, turunan. Nah, ini jiwa entrepreneurship yang pertama adalah memiliki keyakinan untuk sukses. Jadi saat sudah punya tanggung jawab, nih saya punya tanggung jawab menjadi kaprodi, maka saya akan membawa kaprodi yang saya pimpin menjadi kaprodi, menjadi program studi yang paling favorit di Institut Darul Quran. Kalau memang sudah favorit, misalnya sekarang MBS, IAT, ya kan? Teman-teman tidak banyak melakukan manuver, nah saya bilangnya manuver, maka sudah banyak yang daftar. Misalnya sekarang yang daftar berapa di MBS? Paling banyak nih MBS sama IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir. Maka kalau punya jiwa entrepreneurship, harus meyakinkan kita semua bahwa ini ya, prodi ini akan naik 2-3 kali lipat tahun depan gitu. Karena kalau rekrutmennya sama dengan tahun sebelumnya, apa bedanya?
Apa istimewanya? Apa hebatnya? Biasa-biasa saja. Yang lebih punya tantangan adalah yang prodi peminatnya sedikit. Kita dituntut berpikir gimana itu menjadi favorit tahun depan. Oke, kita nggak perlu koar-koar, kita nggak perlu ngomong gimana-gimana, kita nggak perlu banyak ngomong, tapi bakalan akan paling banyak mendaftar tahun depan. Buktikan dengan cara apa? Terserah. Nah itu nanti itu akan berpikir, saya harus menciptakan prodi ini menjadi prodi favorit tahun depan. Maka perjalanan mulai dari hari ini, apa yang harus kita lakukan? Langkah-langkah, ide-ide kreatif apa? Silahkan create sebagus-bagusnya untuk menjadikan prodi ini menjadi prodi yang keren. Kalau enggak, kalau prodinya enggak kreatif, ya udah, rektornya maju lagi. Harus pikir lagi nih, apa nih? Gitu kan. Dan nggak salah, nggak apa-apa juga. Nanti yang kreatif jadi saya, yang pintar jadi saya. Gitu kan. Oh iya. Karena setiap leader, pimpinan tertinggi harus menjadi penanggung jawab secara keseluruhan. Kalau ada yang tidak kreatif di satu sisinya, maka pimpinan tertinggi yang paling bertanggung jawab menambal semua kekurangan itu. Paling enak kalau udah semua lininya kreatif semua. Wah, itu keren. Kita berpikirnya lebih lompat lagi yang tidak dipikirkan oleh teman-teman. Perpustakaan misalnya. Udah tanggung jawabnya, silahkan dipikirkan A sampai Z-nya gimana caranya. Kemudian orang berbondong-bondong datang ke situ. Kemudian kita akan memiliki jutaan buku e-book. Gimana kita akan memiliki buku itu penuh, kalau perlu kurang-kurang, kalau perlu tambah lagi lemarinya, kalau perlu sampai naik tingkat ke atasnya, ke genteng-genteng tambahin buku, gitu. Mikirnya tuh harus lompat gitu, harus gila. Akan sukses kalau apa nih? Oke, bukunya penuh sampai di sudut-sudut. Bahkan karena ruang perpustakaannya nggak cukup, maka di ruang rektor akan ada perpustakaan, di ruang administrasi bakalan ada perpustakaan, di ruang MG sini akan ada perpustakaan. Karena apa? Ruangannya nggak cukup, saking banyaknya buku. Gimana caranya? Pikirin. Itu. Memiliki keyakinan untuk sukses. Ciptakan peluang. Ya. Kalau kita tidak punya inisiatif untuk menciptakan peluang, maka kita akan ngekor, kita akan lihat, kita hanya mengeluh. Mengeluhnya tuh, ya kan nggak ada bukunya, apa yang mau ditata? Ya pikirin gitu, gimana caranya dapat buku, misalnya. Ini prodi nggak ada yang minat, pikirin gimana caranya biar ada yang minat. Kalau linear biasa-biasa saja, ya itu mah antum nggak perlu mikir juga udah ada yang mikirin. Justru di saat kita punya tantangan yang seperti itu tantangan paling keren, paling hebat, paling spektakuler, dan menjadi kesempatan teman-teman semuanya untuk menciptakan peluang baru. Dulu orang jualan air, apa untungnya jualan air? Lawang air banyak kok. Kenapa sekarang kita jadi tergantung juga sama yang botol? Ya itu kan pinternya yang jual air gelas, air botol. Lah dulu kita nggak perlu itu. Menciptakan peluang. Gimana caranya ini nggak pakai peci, besok bakalan pakai peci semua, begitu. Itu tuh mikir. Besok nih yang pakai jilbab akan jilbabnya sama semua. Ciptakan peluangnya. Kenapa harus kemudian berganti jilbab syar'i? Oh gitu. Ini besok bakalan sama semua maskernya. Oh gitu. Ini peluang, teman-teman yang lihat di situnya gitu. Oke, ini sekarang misalnya prodi A paling sedikit peminatnya. Saya akan membawa prodi ini tahun depan paling banyak pendaftarnya. Gitu. Turunannya pikirin. Karena kita nggak punya ide kreatif, ya sudah,
jualannya ya biasa-biasa aja. Dan Ayo ada daftar Febi, di Fakultas Institut Ekonomi Al-Quran. Bisnis Islam, Ada dan 6 juga ada prodi, tarbiyah. prodi A, Di prodi B, masing-masing prodi C, fakultas prodi D, ada 2 prodi. Di gitu doang. Muslimuddin ada program studi Kenapa harus ilmu masuk di Al-Quran dan tafsir, ada prodi juga ini? ilmu Karena ini hadis, begini, kemudian begini, Febi, peluangnya begini, Fakultas begini. Ekonomi Bisnis Islam. Misalnya ya, Ada ngomongin 2, ilmu yang hadis. pertama adalah Kan yang paling tidak banyak pendaftar di ilmu hadis. Tapi sekarang banyak juga. Tapi tahun depan gimana jadi favorit? Kita harus mengedukasi. Ahli hadis di Indonesia ini masih sedikit. Ahli Quran sudah banyak. Misalnya gitu. Itu kan caranya prodi ini bangkit gitu loh. Terus ciptakan apa? Ciptakan event-event yang kemudian mengarah ke sana. Gitu. Undang pakar-pakar hadis yang kemudian bicara tentang hadis di Indonesia. Pakar-pakar hadis di Indonesia itu siapa saja, peluangnya seperti apa, peluang dan tantangan belajar hadis hari ini. Gitu. Dia teredukasi itu. Insya Allah. Create opportunities, ciptakan peluang. Nah, ini ilmu paling gampang. ATM. Nah, amati, tiru, modifikasi. Jadi apapun, mau jadi pengusaha apa? Emangnya kita pengusaha di bidang itu yang baru? Kalau baru, belum ada siapapun, itu lebih keren lagi. Tapi kalau kita mau jadi follower, ya kan? Sebaiknya kita bukan hanya jadi follower, tapi orang lain yang ngikutin kita. Trendsetter. Ya, menjadi trendsetter. Maka kalau mau, oke, kita mau bikin usaha keripik, misalnya contoh. Dan sekarang ada yang jadi pengusaha keripik kan? Ikan bakar, ada juga. Ikan bakar misalnya. Ya, orang lain melakukannya seperti apa, kita kemudian mau melakukan seperti apa, tambahin ide baru dari kita, modifikasi. Amati cara dia usaha gimana. Tiru dia usahanya gimana. Modifikasi, kasih gimmick untuk kita bisa berjualan. Saya bukan bicara entrepreneurship ini terpisah dari leadership ya. Ya, karena di saat teman-teman ya misalnya Darman Syah sudah punya usaha, maka beliau menjadi owner. Tugasnya owner akan ada sifat leadership, tapi dia juga harus punya entrepreneurship. Buat orang yang bekerja, maka ya misalnya kalau saya hanya mau jadi rektor yang biasa, tidak punya jiwa entrepreneurship, ya sudah, saya tugasnya adalah memimpin wakil rektor, memimpin dekan kaprodi. Mau ini bangunannya seperti apa, bukan urusan saya, karena saya bukan di bidang itu. Bagaimana cara rekrutmen dosennya, mahasiswanya, kemudian membuat kampus ini menjadi cantik, bukan tugas saya, karena saya bukan di situ. Kenapa kemudian ada ide bikin film, ya kan? Karena ini bagian dari kreatif gitu. Ini bagian dari kreatif, bagaimana sosialisasi Institut Al-Quran bukan hanya poster seperti yang kampus lain lakukan. Gitu. Harus out of the box. Jadi modifikasinya ini yang harus yang membutuhkan kreativitas kita. Oke. Miliki modal. Yang keempat, orang selalu bicara modal. Gimana kita mau usaha kalau nggak punya modal? Saya waktu pas ditugaskan menjadi Direktur Al-Azhar, belum ada apa-apanya waktu itu, belum ada kantornya, belum ada stafnya, belum ada. Ini modalnya kira-kira apa gitu? Portofolio belum punya, program belum ada, relasi jaringan donatur belum ada. Maka saat itu yang menjadi modal besar saya dan saya punya keyakinan adalah nama besar Al-Azhar. Udah itu aja modalnya. Emang lembaga zakatnya belum punya portofolio, termasuk PPPA Darul Quran dulu. Bagaimana saya harus meyakinkan bahwa PPPA ini program yang keren, padahal belum ada apa-apanya.
Baru bicara rencana kita mau bikin pesantren, rencana kita mau eksekusi tanah, rencana kita mau membangun, rencana. Di waktu pas saya di Al-Azhar dulu kayak gitu juga. Bahkan di satu sisi pernah menjadi Al-Azhar itu, saya waktu pas ngomong sama perusahaan bahasanya begini, kan saya jadiin modal tuh nama besar Al-Azhar. Saya bilang, kita ngajak untuk berzakat melalui lembaga amil zakat Al-Azhar karena kita punya rencana begini. Rencana tuh baru, belum ada eksekusinya, belum ada programnya. Pertanyaan skaksternya dari perusahaan begini, bukannya Al-Azhar itu sudah lembaga besar yang uangnya banyak, kok ngajakin kita zakat lewat Al-Azhar? Kalimat itu, wow, iya. Dan itu tidak hanya sulit atau menjadi tantangan kita menaklukkan institusi lain atau membuat yakin calon-calon donatur di eksternal, termasuk juga di internal. Di internal itu kan dulu waktu saya masuk di Al-Azhar itu ada 2000 karyawannya udah. Zaman saya masuk 2004 itu karyawannya udah ada 2000 Al-Azhar. Dan saya lagi-lagi jadiin itu modal bahwa kita punya peluang di internal, ada potensi 2000 SDM. Apa langkahnya? Kirim surat. Saya merasa saya belum dikenal, maka yang tanda tangan jangan saya, yang tanda tangan Pak Rusdi Hamka selaku Ketua Yayasan Al-Azhar, Yayasan YPI Al-Azhar, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Maka tanda tangan beliau tuh nyebar ke 2000 SDM. Apakah pasti berhasil? Belum tentu. Saat itu yang ngembaliin hanya puluhan dari ribuan. Sama pertanyaannya, emang mau ngapain? Programnya apa? Nah, kita belum punya program. Ini lembaga baru, lembaga Anda yang baru, bukan lembaga saya ditugaskan saja. Di saat kemudian internal masih belum merespon, ya kan? Dari 2000 hanya 10 atau 15 gitu yang balik menyatakan mau dipotong zakatnya. Yang lain dengan berbagai macam alasan sudah punya yatim sendiri, sudah menyalurkan di tempat lain, sudah punya lembaga sendiri, dan itu nggak salah menurut saya karena lembaga kita juga baru. Oke, saya nggak akan fundraising di dalam, saya akan fundraising keluar. Saya keliling ke perusahaan-perusahaan. Di saat kemudian perusahaan-perusahaan mulai ada yang mau, bahkan saat itu kemudian mendapatkan satu unit mobil ambulan dari Suzuki, kemudian dapat juga mobil layanan jenazah dari PLN gitu kan. Nongkrong tuh mobil di depan lembaga kita. Internal baru melihat, orang lain percaya sama lembaga zakatnya Al-Azhar, kenapa kita enggak? Akhirnya mereka tanpa disuruh berbondong-bondong sendiri bayar zakat ke lembaga zakatnya Al-Azhar. Harus begitu. Di saat kita ngomong ke dalam nggak mau, jangan putus asa, pasti ada jalan lain. Gitu. Saya awal-awal PPPA Burianti, saya ditugaskan sama Ustadz Yusuf Mansur, ya, saya nongkrong di pameran buku. Kan sekarang kalau pameran buku ada counternya PPPA, itu kan counternya udah keren ya. Ada logonya PPPA, ada tempat menerima tamunya. Dulu nggak ada. Kita numpang sama salah satu penerbit bukunya Ustadz, kemudian dikasih meja, satu meja, dan saya duduk di situ nongkrongin orang yang mau bayar sedekah 20 ribuan. Saya ketua yayasan loh, saat itu loh. Ketua yayasan artinya apa? SDI tertinggi di yayasan itu. Dan saya saat itu masih menjabat sebagai direktur di lembaga zakatnya Al-Azhar karena saya masih belum boleh keluar. Dan saya memulai PPPA Darul Quran. Jadi waktu pas jadi direktur Al-Azhar juga, saya sempat bagiin brosur. Makanya kalau teman-teman yang nanti ada brosur Institut Darul Quran, teman-teman belajar punya jiwa entrepreneurship,
Udah, yang kayak gitu-gitu mah nggak usah malu. Saya dulu masang poster sendiri ke masjid-masjid, udah jadi direktur loh saya. Saya ngasih brosur ke jamaah sholat Jumat di masjid-masjid di perkantoran di Sudirman, saya kasih. Bicara tentang Al-Azhar, lembaga zakatnya Al-Azhar, dan saya direkturnya, dan saya turun langsung, dan saya membagikan brosur sendiri, dan saya memasang poster di mading-madingnya masjid. Bayangan saya apa? Orang yang saya kasih tahu nih, saya bagiin brosur, dia nggak tahu kalau saya direkturnya. Jadi saya santai aja, bagiin aja, dikirain saya staffnya, gitu kan? Karena orang meyakini kalau bagiin brosur itu ya relawan, staff, gitu kan? Dan saya turun, saya bagiin. Saya meyakini bahwa orang lain nggak tahu kalau saya direkturnya. Ya udah, saya bagiin saja. Yang penting dia tahu tentang institusi kita. Oke, miliki modal. Ya, modal itu bukan hanya uang, tapi relasi, keberanian, modal uang, bahkan modal nekat. Nah, ya. Modal nekat.